Shalom semua, perkenalkan nama saya Jessica Moy, Prodi PAUD kelas C semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan dari anak. Ada beberapa konsep penting yang tercantum dalam undang-undang, yaitu yang pertama, pendidikan adalah usaha dasar. Yang kedua, proses pembelajaran yang tercantum itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses belajar. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan sebagai peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, akhir dari proses pembelajaran itu, anak dapat melatih kekuatan spiritualnya, pengembangan diri, kecerdasan, serta keterampilan. Yang kedua, dasar, fungsi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah dasar. Dasar pelaksanaan yang memiliki peran penting untuk menjadikan pengasahan dalam menjalankan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal yang keempat, dengan bunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari pendidikan. Yang pertama, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal yang ketiga berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pemahaman bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Yang ke-C, istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan dasar atau SD. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir atau kognitif anak, cara berkomunikasi anak atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, fisik atau motorik, emosi dari anak, dan juga cara anak bersosialisasi atau sosial. Dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek yang terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan anak akan berpengaruh pada masa depan anak, di mana anak-anak tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, dan juga ketika ada masalah, anak-anak akan mudah untuk menyerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak usia dini untuk mendapatkan layanan pendidikan sejak usia dini, atau yang biasa disebut TK atau PAUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi pada tugas perkembangan, sedangkan sekolah dasar lebih berorientasi kepada penguasaan akademik dengan target tertentu.
Yang D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan juga informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, RA, dan bentuk lain sederajatnya. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau kober, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajatnya. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, termaksud homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka, yaitu dengan usia 3 sampai dengan 5 tahun. Secara bersama-sama di sebuah tempat atau taman bermain, rumah dilakukan dengan berbagai cara agar anak usia dini dapat belajar. Yang F. Alasan pentingnya pendidikan pada masa dini. Ada beberapa alasan sangat kuat di mana PAUD sangat penting untuk anak-anak PAUD sangat penting untuk mendapatkan pendidikan. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak, di mana otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya agar berkembang optimal. Tubuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak masuk di pintu sekolah dasar. Dewasa ini syarat usia seorang anak dapat masuk sekolah dasar adalah di atas usia 6 tahun, diprioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menurunkan perilaku intelektual dan sosialisasi kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan sejak dini. Kenyataannya menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan usia dini kurang siap mengikuti pembelajaran atau pendidikan dasar sejak dini, atau dimaksud dengan pemahaman yang lambat. F. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai-nilai agama. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidik selanjutnya. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangannya yaitu secara fisik anak tumbuh sehat, gerak motorik halus, kasar, luwes, dan lentur, koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan munculnya imajinasi anak untuk bervariasi serta bersosialisasi dengan siapapun, memiliki sikap toleransi dalam bermain, ceria dan bersemangat untuk bersekolah dan bisa mandiri dalam mengurus dan menolong diri sendiri. Belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan menjadi beban. Bahasa yang dibicara pun luas dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun dengan guru dan orang lain dewasanya. Yang G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berlandaskan hukum, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8C, yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal yang keempat dengan bunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Yang berikut, Undang Sikdinas atau Sistem Kedinasan
nomor 20 tahun 2003 dengan bunyi, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan dan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 28 ayat yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan. Yang kedua, PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, formal, non-formal, informal. Yang ketiga, PAUD jalur formal berbentuk TK, RA, dan bentuk lain sederajatnya. Yang keempat, PAUD jalur non-formal berbentuk kelompok bermain, taman pendidikan, dan juga bentuk lain sederajatnya. Yang kelima, PAUD jalur informal berbentuk pada pendidikan keluarga atau pendidikan di lingkungan sekitarnya. Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari transfer knowledge kepada perkembangan potensi anak. Yang terakhir, peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar pendidikan anak usia dini. Yang H, DPA. DPA adalah DAP pada dasarnya berpegang pada 2 prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Ini artinya seorang guru sebelum mendidik perlu memahami siapa anak usia dini, bagaimana karakteristiknya, perkembangan mereka, sehingga mengerti kebutuhan belajarnya. Dengan prinsip tersebut, pada akhirnya dapat tercapai tujuan perkembangan sosok manusia seutuhnya atau holistik. Pendidikan berdasarkan konsep PAUD adalah A. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Yang kedua, adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan berpusat pada siswa, bukan guru, sehingga terjadi pola interaksi aktif dari anak dengan teman-teman sebayanya, dengan guru, dan juga sumber belajar. Yang keempat, penilaian dilakukan tidak hanya bertahap hasil, tetapi juga melalui proses. Yang kelima, belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberikan pengalaman bermakna bagi anak dan mampu menumbuhkan minat belajar anak. Demikian video singkat saya. Biarlah video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian, dadah.